Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin faja'alahu fi ahsani taqwim wa faddalahu ala sairil makhluqin wa asjada lahu malaikatahul muqarrabin wa karramahu bil aqlil ladzi yubattiru sakkahu bil yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayuhan nas usikum ibadallah wa taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi maklum bahwa ibadah salat merupakan tiang agama. Orang yang mendirikan salat maka dia telah mendirikan agama. Tetapi sebaliknya, bagi siapa saja yang meninggalkan salat berarti dia telah menghancurkan agama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dari Ali bin Abi Thalib, Rasul amri al-Islam wa umuduhu as-salah. Pokok agama, pokok urusan adalah solusinya Islam dan tiangnya adalah salat. Yang kedua, salat merupakan garis pemisah antara keimanan dan kekufuran. Salat adalah yang membedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang ingkar. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad dan An-Nasa'i, bainar rajuli wal kufri tarkus shalah. Batas antara seorang dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Yang ketiga, salat merupakan senjata ampuh bagi manusia untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat ke-29 ayat 45, innas sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Hadirin yang berbahagia, tapi kenyataannya mengapa ada di antara kita yang tidak menjadikan salat sebagai pencegah kekejian dan kemungkaran? Mengapa ibadah sholat kita tidak mempunyai pengaruh sama sekali dalam kehidupan kita sehari-hari? Ia sholat tapi juga berdusta, ia sholat tapi juga mencuri, korupsi, ia sholat tapi juga tidak segan-segan berkata cabul dan kotor dan sebagainya. Lalu mengapa itu semua terjadi? Mungkin bisa jadi ibadah sholat kita hanya simbolis belaka, hanya ritual sehari-hari yang tidak dimengerti dan dihayati sama sekali. Kita sholat hanya bagaikan boneka bergerak, gerakan-gerakan kita hampa dari nilai-nilai sholat itu sendiri. Atau mungkin bisa jadi ibadah sholat yang kita lakukan tidak dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin juga itu semua terjadi karena menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat 23 ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang beriman yang melakukan salatnya secara khusyuk. Khusyuk melaksanakan salat secara baik dan benar karena hanya takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, bukan karena riya, bukan karena sombong. Oleh karena itu tidak perlu heran dan tidak perlu aneh kalau ada di antara orang-orang yang sholat masih ada juga yang celaka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Maka celakalah bagi orang-orang yang melakukan sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang riya dan tidak mau menolong dengan hal-hal yang bermanfaat. Diriwayatkan bahwa Imam Ja'far As-Shadiq berkata,
Barang siapa ingin mengetahui apakah sholatnya diterima atau tidak, hendaklah ia memperhatikan apakah sholatnya dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Sejauh mana sholat itu mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, sejauh itu pula sholatnya diterima. Orang-orang beriman yang mendirikan sholat secara baik dengan benar, tepat waktu dan dengan menghayati makna yang terkandung dalam sholat, insya Allah tidak akan terjerumus ke dalam kekejian dan kemungkaran dan mengaruhi kehidupan dunia yang fana ini. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman meyakini adanya hari perhitungan di akhirat kelak sebagai sebuah perjanjian yang mengikat antara hamba dengan Kholiknya. Pada sisi lain, sholat merupakan ibadah harian yang menjadikan seorang muslim selalu dalam perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seorang muslim terombang-ambing dalam kehidupan dunia, maka datanglah sholat untuk menyelamatkannya ke tepian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Tuhan mereka. Karena ketika dilupakan oleh kesibukan dunia, maka datanglah sholat untuk mengingatkannya. Wa aqimi sholah li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Wa la dzikrullahi akbar, mengingat Allah itulah yang amat besar. Karena ketika diliputi oleh dosa-dosa dan hatinya penuh dengan debu kelalaian, maka datanglah sholat untuk membersihkannya. Ia merupakan kolam renang rohani yang dapat membersihkan ruh dan mensucikan hati 5 kali dalam sehari semalam, sehingga tidak tersisa kotoran sedikit pun, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya, bagaimana pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan rumah salah seorang di antaramu, lalu dia mandi di sungai itu setiap hari 5 kali, apakah masih tersisa kotoran daripadanya? Hal yabqa min danihi syai'un? Para sahabat berkata, qalu la yabqa min danihi syai'un, tentu tidak ada kotoran yang tersisa dalam badannya. Rasulullah bersabda, fadzalika masalus salawatil khamsi yamhullahu bihinal khataya, muttafaqun alaih. Maka demikian itulah misal perumpamaan sholat 5 waktu, Allah menghapus dosa-dosa dengan sholat tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hikmah disyariatkan ibadah sholat, sebagaimana Ali bin Musa Ar-Ridha juga pernah ditanya tentang mengapa sholat disyariatkan. Ia menjawab, sholat merupakan pengakuan terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa lain, aslul iman. Sholat agar senantiasa ingat pada Allah, tidak lupa dan tidak sombong, dan agar menjadi khusyuk. Hadirin yang berbahagia, hikmah yang lain diantaranya adalah 1. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat yang dilakukan tidak dapat mencegah dari itu, maka dia belum sungguh-sungguh memahami akan sholat itu sendiri. Sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh At-Tabarani, dikatakan, man lam tanhahu sholatuhu hanil fahsa'i wal munkar lam yasdad minallahi illa bu'da. Barang siapa sholatnya tidak mampu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, maka tidaklah ia mendapatkan apapun dari Allah kecuali tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dapat menggerakkan kedisiplinan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat 403, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman yang waktunya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, membentuk kepribadian yang tegar. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jasu'a wa idza massal khairu manu'a illal musallina alladzina hum ala salatihim daimun. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah. Bila ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah, bila ditimpa kebaikan dia amat kikir, kecuali orang-orang yang sholat, yang mereka tetap mengerjakan sholatnya. Yang keempat adalah membersihkan dosa dan kesalahan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Utsman radhiyallahu anhu, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu
fayusalli salatan illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu dia membaguskan wudunya kemudian mengerjakan salat, melainkan Allah akan mengampuni dosa yang terjadi antara saat itu dengan salat yang berikutnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin dikisahkan seorang ahli zuhud yang bernama Hatim. Pada suatu hari ia berkunjung kepada seorang ahli sufi yang bernama Asim bin Yusuf. Asim bertanya, "Wahai Hatim, apakah engkau merasa sudah mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya?" Hatim menjawab, "Iya." Asim bertanya lagi, "Bagaimana cara kamu sholat?" Hatim menjawab, "Menjelang waktu sholat tiba, saya berwudu dengan sebaik-baiknya. Lalu setelah waktu sholat tiba, saya berdiri di tempat sholat dengan tumakninah hingga setiap anggota badan saya berdiam di tempat masing-masing. Saya memandang Ka'bah di antara dua alis saya, surga di sebelah kanan saya, dan neraka di sebelah kiri saya, dan malaikat pencabut nyawa ada di belakang saya. Saya menganggap bahwa itu adalah sholat saya yang terakhir di dunia ini. Lalu saya bertakbir dengan sebaik-baiknya, membaca qiraah dengan penuh penghayatan, ruku dengan segala ketundukan, dan bersujud dengan segala kerendahan. Lalu saya duduk membaca tasyahud dengan penuh harap dan mengadakan perjanjian atas kesabaran." Asim bertanya lagi, "Wahai Hatim, seperti inikah sholatmu?" Hatim menjawab, "Iya, saya selalu sholat seperti ini sejak 30 tahun yang lalu." Mendengar jawaban itu, Asim pun menangis terseduh-seduh dan berkata, "Saya sendiri tidak pernah sholat seperti itu." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.